Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Waktu begitu cepat, rasanya tidak terasa. Sekarang sudah tanggal 27 September. Hari demi hari yang saya bacakan tanggal dan hari terus bertambah. Tadi pagi, sekarang waktunya cepat sudah malam. Ada waktunya kita harus berbaring tidur. Tapi sebelum kita berbaring tidur, terlebih dahulu kita tempatkan Tuhan Yesus. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena berterima kasih kalau Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga, lindungi dalam setiap aktivitas Bapak Ibu. Sampai sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan. Malam kita datang kepada Tuhan, besok pagi kita datang kepada Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita butuh Yesus. Sebab di luar Tuhan, kata Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku, di dalam buku Tabernakel Glory nomor 487. Karena nanti kita baca Roma pasal 9, pasal 1 pasal penuh kita baca dari ayat 17 sampai 33. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi ia pula mengeraskan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Oh, takut sama Tuhan. Jangan sampai kita keras hati, tapi mari kita belas kasihan Tuhan turun bersama kita. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya, sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari, amin, haleluya, di senang dan susah, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya, haleluya. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan tiap hari, tiap saat, Yesus, haleluya. Senang dan susah, amin, ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan tiap hari, setiap saat, Yesus, haleluya. Di senang dan susah, ku perlu Tuhan Yesus. Ku perlu ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab
kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilafku. Perbaruilah hatiku ya Yesus, pakailah ya hidupku ya Tuhan, sampai langkahku yang terakhir, sampai berjumpa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami. Setiap kami semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita mau selalu ada di dalam Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Kata Tuhan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita hancur, gagal total, tidak damai sejahtera. Tapi bersama Yesus kita makin berbuah banyak. Malah kata Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Itu janji Tuhan. Mari kita hidupi di dalam firman, dan senantiasa kita menjadi anak yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca sebelum kita berbaring tidur, Roma pasal 9. Puji Tuhan, ayat 17 sampai 33, saudara. Satu pasal penuh. Terus kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau seperti 5 garis yang bijaksana, yang cinta Tuhan. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, mau seperti Maria yang selalu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Amin. Kuasa Tuhan yang dahsyat pada waktu dinyatakan 10 tulah di depan Fir'aun Mesir, supaya Fir'aun dan bangsa Mesir, termasuk seluruh umat manusia di bumi, tahu bahwa kuasa di dalam tangan Tuhan. Jangan macam-macam sudah di tangan Tuhan, sudah takut sama Tuhan. Nyawa kita juga di dalam tangan Tuhan. Semua kuasa di dalam tangan Tuhan. Yesus berfirman dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Hanya Dia yang pegang kendali atas segala-galanya. Ayat 18, jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dia hanya menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Iya, menegarkan hati. Siapa itu? Fir'aun ditegarkan hatinya. Yudas Iskariot. Kenapa? Bandel. Tidak turut hati-hati kepada saudara semua. Kalau punya sifat bandel seperti Fir'aun, tidak mau taat, sekalian sama Tuhan ditegarkan nanti. Tidak menerima belas kasihan Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita mengambil bagian di dalam belas kasihan Tuhan, ya. Ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendakinya? Siapa yang berani menantang Tuhan? Siapa yang berani menentang kehendaknya? Enggak ada, saudara, ya. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah ini bentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Berani kita ngomong sama Tuhan, saudara. Kita yang dibentuk sama Tuhan. Dia pembentuk, Dia penjunan, Dia Yesus agung, Dia sempurna pencipta. Hal kita yang ajaib. Dengan segala kerendahan hati, kita minta sama Tuhan, pakai hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti ada 21, apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah lihatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saya tidak mau pakai tujuan yang biasa, tapi Tuhan mau pakai tujuan yang mulia.
Kita tidak menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Yesus yang kita sembah luar biasa. Jadi menjadi orang Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan yang sungguh-sungguh, yang cinta Tuhan. Militan, saudara, ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Kita adalah benda-benda sebetulnya yang gak ada arti apa-apa. Tapi kita dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya di antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa. Kita ini semua. Kita bukan Yahudi, tapi adalah bangsa-bangsa yang dipilih sama Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang difirmankan di dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih. Amin. Kita sebetulnya bukan umat Tuhan. Sungguhan bangsa Israel itu umat kesayangannya. Tapi kita adalah umat yang sebetulnya bukan, tapi karena anugerah Tuhan. Berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua karena rahmat anugerah Tuhan. Kita dipanggil pilih menjadi miliknya, umat kesayangan Tuhan. Ayat 26, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kami dilebutkan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Kita sebut anak Allah yang hidup, asal kita hidup di dalam kebenaran firman. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8:14, disebut anak Allah apabila sudah dipimpin roh Allah. Roma 8:18 ayat 14, Rom 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, dipimpin Roh Kudus untuk hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah keras hati, jangan menjadi orang stubborn, tapi menjadi orang yang rendah hati, yang mau dibentuk sama Tuhan. Kita disebut anak Allah yang hidup. Dan ini saya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Memang tidak banyak, saudara. Di Islam tidak banyak. Bukti waktu orang yang keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, banyak yang mati di padang gurun karena mereka banyak bersungut-sungut tidak taat kepada firman Tuhan. Dan firman juga katakan, saya sudah sering kali katakan, yang masuk surga tidak banyak, sedikit. Itu firman Allah yang bicara. Matius 22:14, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Oleh itu mari kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, supaya kita masuk di dalam pilihan Tuhan, bukan hanya di panggilan. Sebab banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Dipanggil berarti masuk di dalam. Kalau kita lihat di pelajaran tabernakel ya, itu hanya di luar, di halaman. Banyak mereka welcome hanya di halaman, tapi tidak masuk ke ruangan suci. Orang yang masuk ruangan suci dipelihara sama Tuhan untuk masuk di dalam ruangan suci. Yang di luar dalam Wahyu pasal 11 itu di pelataran, itu tidak masuk, itu tidak diukur, tapi diserahkan kepada bangsa kafir. Karena antikris nanti, saudara. Oleh itu mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, kita masuk di dalam ruangan suci. Dalam ruangan suci ada 3 benda ilahi. Ada pelita emas, Tuhan mau pakai kita menjadi pelita, menjadi sinar terang kemuliaan Tuhan. Ada meja roti, hidup kita penuh dengan firman Allah. Hidup kita di dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman ada dalam ruangan suci. Dan hidupnya penuh dengan doa. Penuh dengan doa, bersekutu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan. Seperti seorang rusa rindu akan mata air, demikian jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa melekatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh Kudus akan turun menyertai kita, penuh dengan mezbah dupa, penuh dengan doa seperti tabut Tuhan, sehingga dekat dengan ruangan Maha Kudus, bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak hidup dalam firman, mau hidup di mana lagi, saudara? Hidup di dalam firman, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Oh, sungguh kita berterima kasih, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang sempurna. Biar hari kita penuh dengan firman. Sungguh seperti bangsa Israel, seperti pasir di laut, tapi sedikit yang diselamatkan. Sebab yang telah difirmankan 28, akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna segera. Sudah kedatangan Tuhan sudah dekat ini. Peperangan di mana-mana. Kalau sudah terang terjadi perang dunia, gempa bumi, katanya ada informasi
bakal terjadi gempa megatrust. Kalau itu terjadi, mau kemana Bapak Ibu? Mau kemana? Gempa bumi pasti terjadi karena itu firman Tuhan. Bala kelaparan, kesulitan pasti terjadi. Perang sudah terjadi. Semua akan di firman akan terjadi. Tapi yang penting mari kita, bagaimana sikap perilaku kita, kualitas hidup kita, dekat atau jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, bahagia kita. Kita di dalam perlindungan Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang dicinta Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik binasa dengan kefasikannya. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua makin hari makin disempurnakan. Ya, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Amin, benar. Anugerah Tuhan, kalau tidak anugerah Tuhan, habis kita sudah. Tinggal tunggu saatnya. Ya, dunia nanti akan lebih parah, lebih gawat dari Sodom dan Gomora, saudara. Yang belum pernah terjadi akan terjadi. Tapi bagi kita semua yang cinta Tuhan, saya percaya, minta perlindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, ada penyertaan Tuhan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, itu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu karena mereka keras kepala, stubborn. Tapi bagi kita mencapai kebenaran karena hidup kita, mari kita mau ikuti panggilan Tuhan, ikuti rencana Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Perbuatan mereka bandel, stubborn, keras kepala, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Melalui firman-firman selalu kita dengar, firman Tuhan kita simpan dalam hati kita, dan kita melakukannya dengan cinta Yesus. Kita taat Yesus. Katakan, Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Aku mau taat. Aku butuh Engkau. Ku perlu Tuhan. Amin. Ya sekialah sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan. Haleluya. Setiap hari, setiap saat. Amin. Haleluya. Di saat dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, seperti firman Tuhan, semuanya tergantung dari belas kasihan Tuhan. Tapi kita minta sama Tuhan, jangan keraskan hati seperti bangsa Israel yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tapi kita mencintai Tuhan yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga senantiasa kita berada di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam pemeliharaan ajaib,
sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.